ini merupakan komunikasi ataupun negosiasi. Baik, Pak Herman, baru saja kita saksikan bersama pemaparan langsung dari hasil negosiasi Pak Erlangga Hartarto begitu ya. Tepat sekali ini kita lagi ngobrol dengan Pak Herman. Beliau juga menyampaikan ada 3 satgas, terutama satgas yang untuk menindaklanjuti perundingan ekonomi begitu dengan Amerika Serikat dan negara-negara terkait. Bagaimana Anda melihat Pak dan merespon pernyataan beliau tersebut, Pak Herman? Saya kira ini hal yang baik ya. Dan memang sejak awal strategi yang dilakukan oleh Pak Prabowo sudah tepat ya di dalam situasi seperti ini. Kan ada negara lain misalkan merespon atas penerapan pemerintahan Trump ini langsung mereka menolkan tarif biaya masuknya ke negaranya. Ya, saya kira itu respon terlalu cepat gitu. Karena pasti dalam hitung-hitungan ataupun kalkulasi politik ekonominya Trump tarif 32% misalkan. Ini pasti ada mau tahui apa yang diinginkan oleh pemerintah mereka, kan memang harus ada proses negosiasi, harus ada perundingan. Apa sesungguhnya yang menyebabkan kemudian menerapkan tarif tinggi terhadap Indonesia. Nah ini kan ketemu gitu. Misalkan karena ketidakseimbangan perdagangan antara Amerika dan Indonesia, apa yang harus pemerintah Indonesia untuk supaya diterapkan tarif sama seperti negara lain, tarif normal yang kemudian ini bisa dibarter dengan kebutuhan dalam negeri kita. Ya sementara bisa seperti itu gitu. Nah tentu kita juga harus mampu dan harus bisa untuk melakukan pembicaraan juga dengan pihak lain. Tadi saya katakan misalkan dengan China yang sudah menyampaikan statementnya bahwa akan memberikan sanksi kepada negara-negara yang ikut melakukan perundingan dengan Amerika Serikat dan kemudian merugikan negaranya. Saya kira ini juga harus dibicarakan apa sesungguhnya yang dimaksud oleh China terkait dengan hal ini. Dan pada akhirnya kan akan terjadi keseimbangan baru gitu ya. Dan kita juga jangan terlalu khawatir lah kalau kemudian bahwa sistem yang saat ini diterapkan oleh pemerintahan Trump ini kemudian memang muncul dari leadershipnya. Ya tentu kita punya waktu ke depan yang harus dipersiapkan betul. Seraya kita juga harus mampu mengisi market yang selama ini memang sangat bergantung kepada Amerika Serikat. Saya kira banyak celah pintu masuk, kemudian seperti halnya dulu sawit lah. Kita ini kan sawit kita penuh dengan tantangan di awal-awal dulu. Namun kan setelah kemudian diyakinkan kita bisa melalui pintu masuk ke Uni Eropa, bahkan Parlemen Uni Eropa mengambil keputusan untuk mengklaim Indonesia sawitnya merusak lingkungan misalkan. Ini kita juga bisa melalui pintu masuk negara lain, melalui partnership dengan negara-negara lain yang itu juga pintu masuk ke Eropa. Bisa jadi kita juga bisa menemukan pintu masuk ke Amerika yang kemudian bisa ya untuk memasukkan produk-produk Indonesia yang tidak melalui kebijakan tarif yang dilakukan oleh Trump, kan bisa saja. Ada banyak celah ya. Yang penting bahwa tahu bahwa apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Baik, banyak celah dan juga solusi dan juga mungkin jalan keluar yang sebetulnya bisa kita sasar menjadi kesempatan. Lantas di sisi lain China juga mulai memberi sinyal ancaman negara-negara yang tengah negosiasi tarif dengan AS. Tanggapan Anda seperti apa? Tapi usai jeda Pak Herman, kami akan segera kembali. Pemirsa Investor Daily Talk akan segera kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Macam-macam Ya. Ada tari apa saja di sini? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan, kenapa nggak perkenalkan lagi yang budaya-budaya lain? Saksikan VOA Creative Talk. Berita 1, bersatu menginspirasi.
Saksikan program Rohani hari Minggu Saat Teduh bersama Philip Mantova jam 6 pagi. Hanya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Iqbal Switami Harja dan kita lanjutkan dialog yang menarik bersama Pak Herman Khairon, anggota Komisi 6 DPR RI. Pak Herman, tadi saya sempat menyinggung saat sebelum jeda begitu bahwa China sedikit memberi sinyal ancaman dalam tanda kutip negara-negara yang tengah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Bagaimana menurut Bapak Indonesia harus bijak bersikap karena memang secara urutan China nomor 1 tujuan dagang Indonesia, kedua Amerika Serikat. Di sisi lain semua harus dibuka pintunya seperti yang Bapak tadi bilang. Bagaimana Pak? Trade war II ini sebetulnya intinya perang antara Amerika Serikat dan China menurut saya. Dan sejak Presiden Obama sebetulnya Obama sudah mengatakan bahwa untuk produk-produk tertentu semestinya Amerika bisa memproduksi produk-produknya di dalam negeri, tidak harus bergantung kepada China. Artinya ini jauh hari sebelumnya dan secara ekstrim tentu Trump melihat bahwa ketika selalu mengatakan American First, ya tentu melihatnya dari sistem perdagangan, dari sistem ekonomi gitu. Dan begitu kuatnya kemampuan China untuk masuk di pasar-pasar global, ya mengkhawatirkan. Sesungguhnya kan pertarungan dua negara ini gitu. Nah, turunannya ya pada akhirnya melihat komunitinya mana yang tentu negara-negara sangat terkait dengan China. Dan ketika kemudian Indonesia pun dikategorikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari trade war ini gitu ya. Akhirnya kena juga terhadap tarif tinggi. Nah, dengan penerapan tarif inilah ya China pasti mengeksplor, ya, melakukan kajian, telahan, ada apa ini? Jangan sampai kemudian negara-negara yang bernegosiasi dengan Amerika merugikan China. Nah, oleh karenanya ancaman itu keluar dari China karena sesungguhnya China sedang melawan terhadap kebijakan Trump. Nah, ini yang menurut saya kita memaklumi lah kalau China kemudian memberikan ancaman gitu. Dan tinggal bagaimana tadi saya mendengarkan dari Pak Erlangga, pembicaraan pun sudah dilakukan dengan China, ya ini wajib menurut saya karena pertarungan sesungguhnya ini pertarungan gajah antara Amerika dan China. Kita tidak boleh berpihak tentu, namun tetap harus merundingkan apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh Indonesia, baik dengan Amerika Serikat maupun dengan China. Nah, kalau misalkan ini bisa selesai dengan perundingan, ya baru kita juga harus menyadari diri bahwa ternyata kita juga harus melakukan akselerasi dan diversifikasi market terhadap keunggulan produk-produk kita. Karena ke depan pasar internasional pasti hanya disediakan untuk produk-produk yang kompetitif, produk-produk yang memang memiliki nilai kompetitiveness tinggi, misalkan efisien di dalam produksi, kemudian tidak merusak lingkungan, kemudian juga birokrasinya memperlancar itu gitu. Karena seringkali dikeluhkan bahwa usaha di Indonesia ini selalu mentok dalam proses birokrasinya. Nah, ini yang harus dihilangkan gitu. Nah, sehingga perusahaan bisa lebih efisien, lebih dapat untuk melakukan ekspansi marketnya dan ada percepatan gitu. Jangan sampai orang mau berusaha birokrasinya susah di dalam negeri, kena lagi pungutan-pungutan yang di luar pungutan resmi gitu ya. Kemudian kita dihadapkan kepada sistem yang itu diharuskan kita kompetitif. Ini kan bahaya gitu. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira jadikanlah pelajaran bahwa situasi ini tentu bukan hanya kemampuan produksi yang harus kita dorong, bukan hanya investasi yang harus kita dorong gitu. Ya, kita juga harus mendorong ekspansi dalam komunikasi perdagangan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang saat ini memiliki daya serap tinggi terhadap produk kita gitu. Baik, Pak, terkait negara-negara lain yang menjadi tujuan, tentu ini juga sebagai Kementerian Perdagangan sebagai mitra Komisi 6 DPR RI kan yang sudah dibahas selain Amerika Serikat dan China kan ada kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah
yang dapat menjadi tujuan yang potensial begitu ya Pak. Menurut Anda apakah diplomasi ekonomi kita sudah kuat begitu dengan negara-negara tersebut? Masalahnya gini ya, Amerika pertama penduduknya besar, yang kedua lifestyle-nya tinggi, yang ketiga daya belinya juga tinggi. Artinya memang pasar potensial itu adanya di Amerika. Cuman kan kita bisa saja untuk masuk dulu ke negara lain sebagai aksesibilitas masuk ke pasar Amerika. Artinya kalau directly kita terganggu oleh hubungan bilateral dengan seperti saat ini penerapan 32% tarif masuk Amerika, ya tentu kalau kita sudah memiliki channel link dengan negara lain yang aksesibilitasnya sesungguhnya ke Amerika gitu. Ini kan bisa kita lakukan. Kita juga bisa bertanya, kenapa misalkan Singapura hanya diterapkan 10% gitu. Kenapa Indonesia 32%? Nah, ini kan bisa dieksplor sesungguhnya gitu. Kenapa ada tarif resiprokal yang kemudian berbeda gitu. Nah, China lebih tinggi lagi dan kemudian ketika melawan ditinggikan lagi. China juga melawan. Nah, ini situasinya kan akhirnya kalau kita tidak mampu merespon terhadap situasi dan masalah ini, ya nanti yang jadi korban daya beli masyarakat kita. Kita tahu misalkan produk perikanan kita kan ekspornya sebagian besar ke Amerika gitu ya. Nah, kalau ekspornya kemudian terancam dengan tarif tinggi, otomatis semua agen dan channeling di Amerika Serikat menghentikan permintaan terhadap para pengusaha perikanan Indonesia. Nah, kalau menghentikan, ini sektor padat karya. Kalau sektor padat karya berarti sangat melibatkan banyak orang. Nah, bahayanya kalau ini kemudian stuck dan kemudian terjadi pengurangan tenaga kerja karena pasarnya tertutup, kan yang akan terdampak adalah masyarakat. Nah, ini juga sebuah rangkaian. Nah, sehingga menurut saya selain juga melakukan negosiasi perundingan dengan Amerika Serikat, memulai lagi dengan Cina untuk menjabarkan, mengkaji dengan negara-negara lain yang tidak kena tarif tinggi, bahkan dengan negara tetangga yang hanya kena 10%. Bagaimana juga memitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan jika kemudian ini berkelanjutan ataupun kemudian produk-produk kita terkena tarif yang mengharuskan kita memiliki hasil produk yang kompetitif di pasar gitu. Baik, Pak Herman, semakin menarik apa yang harus dilakukan agar dari segi kualitas kita juga produk-produk kita bisa bersaing dengan negara-negara yang juga ingin mencoba menggrab pasar internasional lebih lagi usai jeda ya Pak Herman. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami.